Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natasha Julata Baten, NIM 19100201013. Saya dari kelompok 6 dan saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pengauditan laporan keuangan. Saya sebagai pembawa materi pertama akan membawakan materi yaitu tentang tujuan pengauditan laporan keuangan. Audit laporan keuangan memiliki tujuan, yaitu untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, organisasi, dan lembaga disusun melalui prinsip dan juga standar akuntansi yang berlaku. Nah, laporan keuangan juga harus menyajikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya pada tanggal pelaporan dan kinerja manajemen pada periode tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang berikutnya tanggung jawab auditor dan tanggung jawab manajemen. Di sini, auditor mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Pekerjaan auditor ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan klien yang diaudit bebas dari salah saji material. Berikutnya, tanggung jawab manajemen. Manajemen perusahaan atau klien bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaannya. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat, membangun dan memelihara pengendalian intern, serta melaksanakan kewajiban mencatat, mengelola, meringkas, dan melaporkan transaksi yang konsisten dalam laporan keuangan. Tanggung jawab auditor di sini yang pertama, independensi auditor, yang kedua, keyakinan yang memadai atau reasonable assurance, yang ketiga, tanggung jawab terhadap fraud atau illegal acts, yang keempat, tanggung jawab terhadap masalah going concern, yang kelima, membuat laporan audit independen. Asersi manajemen. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Asersi adalah suatu deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar sebagai berikut ini. Yang pertama, asersi tentang keberadaan atau keterjadian. Berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, asersi tentang kelengkapan. Berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Yang ketiga, asersi tentang hak dan kewajiban. Berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Dan yang berikutnya, asersi tentang penilaian atau alokasi. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Yang terakhir, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan semestinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pengauditan transaksi akuntansi. Jadi di sini tujuan audit atas transaksi mengikuti dan terkait dengan asersi manajemen tentang transaksi. Hal ini dikarenakan bahwa tanggung jawab utama auditor adalah menentukan apakah asersi manajemen tentang laporan keuangan dapat dibenarkan. Tujuan audit berguna sebagai kerangka kerja yang akan membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti audit yang cukup kompeten dan tepat sesuai dengan jenis transaksi yang diaudit. Yang berikut, tujuan pengauditan saldo akun. Tujuan pengauditan saldo akun ini dibagi menjadi 3, yaitu asersi manajemen tentang saldo akun. Yang kedua, tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo. Yang ketiga, tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo yang diterapkan pada persediaan. Yang pertama, pada eksistensi. Di sini tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo yang diterapkan pada persediaan yaitu semua persediaan yang dicatat ada pada tanggal neraca. Yang kedua, pada kelengkapan.
Semua persediaan yang ada telah dihitung dan dicatat dalam ikhtisar persediaan. Yang berikut, asersi manajemen tentang saldo akun penilaian dan alokasi. Tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo keakuratan. Tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo yang diterapkan pada persediaan yaitu kuantitas persediaan pada catatan perpetual klien sesuai dengan item-item yang ada di tangan. Harga yang digunakan untuk menilai persediaan secara material benar. Perkalian harga dengan kuantitas telah benar dan rinciannya telah ditambahkan dengan benar. Yang berikut tujuan audit umum berkaitan dengan saldo kualifikasi. Tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo yang diterapkan pada persediaan yaitu item-item persediaan diklasifikasikan secara tepat, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang berikut tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo cut-off. Tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo yang diterapkan pada persediaan yaitu cut-off pembelian pada akhir tahun sudah tepat. Yang berikut tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo hubungan yang rinci. Tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo yang diterapkan pada persediaan yaitu total item-item persediaan sesuai dengan buku besar. Yang berikut tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo nilai yang dapat direalisasikan. Tujuan audit umum yang khusus yang berkaitan dengan saldo yang diterapkan pada persediaan yaitu persediaan telah dikurangi apabila nilai realisasi bersih menurun. Yang berikut asuransi manajemen tentang saldo akun hak dan kewajiban. Tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo hak dan kewajiban. Tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo yang diterapkan pada persediaan yaitu perusahaan mempunyai hak atas semua item persediaan yang tercantum. Persediaan tidak menjamin sebagai anggunan. Yang berikut tujuan pengauditan, penyajian, dan pengungkapan. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, keterjadian dan hak dan kewajiban. Di sini di mana utang wesel dalam catatan berada dan merupakan kewajiban perusahaan. Yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan ini merupakan di mana syarat pengungkapan utang wesel telah dicantumkan dalam catatan kaki laporan keuangan. Yang ketiga, keakurasian dan penilaian. Di sini di mana pengungkapan catatan kaki tentang utang wesel telah dilakukan dengan teliti. Dan yang keempat, penggolongan dan kejelasan, di mana utang wesel digolongkan menjadi utang jangka panjang dan pendek, serta pengungkapkan dilaporkan keuangan. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.